أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah pada malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan membaca dan mengkaji kitab Umdatul Ahkam. Dan pembahasan kita masih dalam Kitabut Thaharah bab fil madyi wa ghairihi. Kita memasuki hadis berikutnya yang disebutkan oleh penulis Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, atau di hadis terakhir di dalam bab ini, yaitu tentang sunanul fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Al-khitanu wal istihdadu wa qassus syaribi wa taklimul adfar wa nadful ibti. Yang pertama adalah khitan, kemudian al-istihdad. Al-istihdad maknanya halqul anah, itu seorang dia membersihkan bulu kemaluannya. Kemudian wa qassus syarib, menggunting kumis. Wa taklimul adfar, memotong kuku. Dan yang kelima, nadful ibti, mencabut bulu ketiak. Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya juga oleh penulis fikih Muyassar, maka mereka menjelaskan sunanul fitrah wa tusamma aidan khisalul fitrah. Jadi sunnah fitrah itu nama lainnya adalah khisalul fitrah. Kenapa disebutkan demikian? Wadzalika li'anna fa'ilaha yattasifu bil fitrah, karena pelakunya yattasifu bil fitrah allati fatarallahu an-nas 'alaiha, maka dia berada di atas fitrah yang manusia difitrahkan oleh Allah di atasnya. Wastahabbaha lahum, demikian juga Allah menganjurkan bagi mereka, memerintahkan kepada mereka untuk berada di atas fitrah tadi. Liyakunu ala ahsani hayatin wa akmali suratin, supaya manusia berada dalam kondisi yang bagus, dalam bentuk yang sempurna. Kemudian di dalam hadis ini Nabi SAW beliau menyebutkan bahwasanya al-fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Apa makna fitrah yang ada di dalam hadis ini? Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, demikian juga para ulama yang lain, bahwasanya yang dimaksud dengan fitrah itu memiliki beberapa makna. Jadi fitrah itu memiliki beberapa makna. Maka beliau mengatakan dalam Syarah Umdatul Ahkam, al-fitratu tutlaku wa yuradu biha al-khalqu. Fitrah itu terkadang maknanya al-khalqu, yaitu penciptaan.
Misalkan Allah katakan fatirus samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu di surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Maka kata beliau ai khaliqus samawati wal ard. Jadi fatirus samawati wal ard maknanya khaliqus samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian watutlaku wa yuradu biha, terkadang makna fitrah yang dimaksudkan adalah yaitu tabiat seseorang. Wa yuqalu, maka dikatakan fulanun mafturun ala kada, si fulan difitrahkan demikian, yakni majbulun ala kada, maka dia punya sifat atau tabiat demikian. Kemudian makna yang ketiga watutlaku wa yuradu biha as-sunnah wad-din wal Islam. Yang dimaksud dengan fitrah adalah sunnah, demikian juga ad-din, agama ataupun Islam. Wa hadha huwal murad al-an fi hadzal hadis. Inilah makna fitrah yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi makna fitrah yang dimaksud dalam hadis ini maknanya adalah as-sunnah wad-din wal Islam, yaitu sunnah, demikian juga agama dan Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkait dengan masalah ini, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu sesuai dengan fitrah, ya, sesuai dengan fitrah Allah yang dia telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah tersebut. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, atau la tabdila li khalqillah, enggak ada perubahan pada fitrah Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka di dalam ayat ini yang dimaksud dengan fitrah adalah agama, yaitu al-Islam atau ad-din, demikian juga as-sunnah. Demikian juga sabda Nabi SAW di hadis yang lain, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan yuladu alal fitrah, maka dilahirkan di atas fitrah. Apa makna fitrah dalam hadis ini? Yakni, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, alal Islam. Jadi seorang bayi ketika dilahirkan, maka dilahirkan alal Islam, di atas Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya yang yuhawwidanihi, menjadikannya orang Yahudi, yakni in hasala indahu dolal wan khiraf. Maka apabila orang tuanya itu ingin menyesatkan, ingin menyimpangkan, maka fahuwa bisababi abawayh, itu karena sebab orang tuanya. Bisababi tarbiyah as-sayyi'ah, boleh jadi karena pendidikan yang buruk. Sehingga Nabi katakan fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Walau taraka ala fitrati, kemudian kata beliau, seandainya tetap berada di atas fitrahnya, maka latakbalul khair, dia akan menerima kebaikan. Wa nabatal khairu fi fitratihi wa fi nafsi, maka kebaikan akan tumbuh di dalam fitrah dan jiwanya. Li'annahu tarbiyatun salihatun fil asli, karena ini pendidikan yang baik asalnya demikian. Faida afsadat hadhihi tarbiyah, akan tapi kalau pendidikan bagi anak itu rusak, taghayyarat, maka fitrah seorang akan berubah. Maka taghayyara al-fitru innama huwa bisababi du'a'is su' wa du'a'id dolalah. Maka fitrah seseorang itu bisa berubah karena du'atis su' wa du'atid dolalah, orang yang mengajak kepada keburukan,
orang yang mengajak menyeru kepada kesesatan, min syayatinil insi wal jin, dari setan-setan golongan manusia dan jin. Wa minal abawaini al-fasidain, dan diantaranya adalah dua orang tua yang rusak. Dari orang tua yang rusak sehingga menyimpangkan anaknya dari fitrah yang lurus. Maka yang dimaksud minal fitrah termasuk khamsun minal fitrah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yakni minas sunnah allati fatarallahu an-nasa 'alaiha. Termasuk sunnah yang mana Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia di atasnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia di atasnya. Kemudian apakah penyebutan 5 ini sebagai pembatasan? Maka kata beliau, al-fitratu khamsun dhahiruhu annal fitrata masuratun fi hadhil khamsi. Dhahir hadis menunjukkan fitrah itu hanya 5 hal ini. Walakinnal amra laisa kadzalik, akan tetapi perkaranya tidak demikian. Fahunaka khisalun minal fitrah lam tudkar fi hadzal hadis. Maka di sana terdapat fitrah yang lain, sunnah-sunnah fitrah yang lain, lam tudkar fi hadzal hadis, yang tidak disebutkan di dalam hadis ini. Maka sabda Nabi khamsun minal fitrah, 5 hal termasuk fitrah, bukan berarti pembatasan. Sunnah fitrah itu hanya 5 ini. Falaisal muradu al-hasru, maka maksud dari sini bukan dalam rangka membatasi. Wa innamal muradu anna hadhil khamsa hiya ahammu khisalil fitrah. Maksudnya kelima hal ini merupakan sunnah fitrah yang paling penting, yang paling urgen. Jadi yang paling penting dan paling urgen. Maka ini maksud yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya. Baik, yang pertama, Nabi SAW beliau mengatakan di antaranya adalah sunnah fitrah yang pertama al-istihdad. Yaitu al-istihdad, apa maknanya? Huwa halqul anah, yaitu mengerik habis bulu kemaluan. Oleh karena itu yang dianjurkan untuk bulu kemaluan itu halq, yaitu dikerik habis, dikerok habis. Apa itu al-anah? Wahiya sya'run nabitu haulal farji, yaitu rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Summiya bidzalika, kenapa mengerok bulu kemaluan disebut dengan al-istihdad? Listi'malil hadidati fihi, karena kebiasaan orang dulu ketika mereka membersihkan bulu kemaluannya menggunakan al-hadidah, yaitu menggunakan benda besi yang tajam, fihi, yaitu di sana wahyal musa, yang disebut dengan musa, pisau cukur lah. Jadi bukan pakai gunting, tapi pakai musa, pakai pisau cukur. Wa fi izalatihi jamalun wa nadhafatun, dan dalam membersihkan bulu kemaluan maka itu ada jamalun wa nadhafah, ada kerapian, ada kebersihan. Wa yumkinu izalatuhu bi ghairil halqi, dan kalau penjelasan para ulama yang lain di antara penulis fikih muyasar, mungkin juga membersihkan bulu kemaluan bi ghairil halqi, tanpa dikerok, yaitu dengan apa? Kal muzilatil musna'ah, dengan yaitu muzilat yang bisa membersihkan bulu kemaluan, al musna'ah buatan, ya, mungkin semacam zat kimia yang bisa untuk membersihkannya. Maka ini apa hukumnya? Hukumnya dibolehkan. Dan ini termasuk bagian dari sunnah fitrah. Artinya orang apabila dia fitrahnya masih benar, maka dia akan membersihkan bulu kemaluannya. Baik, kemudian yang kedua al-khitanu, khitan. Apa itu khitan? Izalatul jaldatil lati tughti al-hasafah. Yang dimaksud dengan khitan yaitu seorang dia izalah, menghilangkan al-jaldah. Jadi menghilangkan al-jaldah. Jaldah itu kulit.
allati tukti al-hasafah, yang menutupi al-hasafah. Jadi al-hasafah itu mohon maaf maknanya kepala dakar. Jadi al-hasafah maknanya ra'sud dakar. Jadi khitan itu seorang dia menghilangkan kulit yang menutupi kepala dakarnya. Hatta tabaruza al-hasafah, hingga kepala dakarnya itu terlihat. Wa hadza fi haqqid dakar, maka ini berlaku untuk laki-laki. Jadi khitan untuk laki-laki, seorang dia izalatul jaldah, menghilangkan kulit yang menutupi hasafahnya. Amal untha, adapun bagi perempuan, para ulama jelaskan faqad ulahmatin zaidatin fauqa mahallil ilaj. Maka seorang dia menghilangkan daging zaidah yang berlebih fauqa mahallil ilaj, yaitu yang ada di atas al-ilaj, yang ada di atas ilaj, yaitu ini maknanya klitoris. Kila, kemudian dikatakan innaha tusbihu urfadik, yang itu bentuknya mirip dengan jengger ayam jago. Oleh karena itu tuh yang dihilangkan untuk perempuan. Maka terkait dengan khitan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, terkait dengan khitan ini, hukum khitan, beliau katakan dzakaral ulama'u fihi thalathata aqwal. Maka para ulama menjelaskan khitan itu hukumnya ada 3 pendapat. Al-awwal, yang pertama, annahu sunnatun fi haqqir rijali wan nisa. Khitan itu hukumnya sunnah, dianjurkan baik untuk laki-laki dan perempuan. Ini pendapat yang pertama. Wa tsani, adapun pendapat yang kedua, annahu wajibun fi haqqir rijal wan nisa. Khitan itu hukumnya wajib baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Ats-tsalis, pendapat yang ketiga, annahu wajibun fi haqqir rijal wa sunnatun fi haqqin nisa. Khitan itu wajib untuk laki-laki dan sunnah untuk perempuan. Dan inilah yang dikatakan oleh beliau wa hadza ashahhul aqwal, dan inilah pendapat yang lebih tepat, pendapat yang benar menurut beliau. Jadi apa hukum khitan? Maka ada 3 pendapat tadi, namun pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian juga para ulama yang lain, di antaranya penulis fikih Muyassar, khitan itu wajibun fi haqqir rijal, wajib untuk laki-laki, wa sunnatun fi haqqin nisa, sunnah untuk perempuan. Maka penulis fikih Muyassar juga mengatakan was-shahih annahu wajibun fi haqqir rijal, sunnatun fi haqqin nisa. Pendapat yang kuat bahasanya, pendapat yang tepat, khitan itu wajib untuk laki-laki, sunnah bagi perempuan. Jadi wajib untuk laki-laki, sunnah bagi perempuan. Dan ini juga pendapat di antaranya pendapat Imam Malik, demikian juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi pendapat Imam Syafi'i di sebagian tempat ila wujubihi alal mar'ah karrajul. Maka beliau juga sebutkan untuk perempuan juga wajib sebagaimana laki-laki. Tapi Allah a'lam bishawab, pendapat yang lebih tepat adalah dalam masalah ini bahasanya khitan wajib untuk laki-laki dan sunnah untuk perempuan. Kemudian kenapa laki-laki wajib khitan? Apa hikmahnya? Para ulama jelaskan, wal hikmatu fi khitanir rajul. Hikmah laki-laki yang dikhitan tadhirud dakar minan najasah. Dalam rangka untuk membersihkan dakar, membersihkan kemaluannya minan najasah, dari najis al-muhtakina fil kulfah, yang terkumpul pada kulfah. Jadi ada beberapa istilah, ada istilah al-hasafah, ada istilah kulfah. Apa itu kulfah? Kulfah itu al-jaldatul lati tukti al-hasafah, kulit yang menutupi kepala dakar. Jadi hasafah tadi maknanya ra'sud dakar. Itulah yang dihilangkan
yang dipotong ketika khitan. Maka apabila seorang laki-laki tidak dikhitan, kemudian dalam hal ini ada potensi besar ketika dia buang air kecil, maka sisa buang air kecilnya terkumpul pada kulfah. Jadi pada kulit yang ada di kepala dzakarnya. Oleh karena itu, di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa laki-laki wajib khitan? Karena untuk tadhirud dzakar minan najasa, membersihkan kemaluannya dari najis yang terkumpul pada kulfah. Wa fawaid katsira, dan faedah yang banyak. Faedah lain juga banyak. Terus kenapa perempuan dianjurkan khitan? Amal mar'atu, kata para ulama, adapun bagi perempuan, fa innahu yuqallilu min gulmatiha, untuk mengurangi gulmahnya. Apa itu gulmah? Siddatu sahwatiha, jadi sahwat biologisnya yang besar. Maka dalam rangka untuk yuqallilu min gulmatiha, maka wanita itu juga dianjurkan khitan. Jadi dianjurkan untuk khitan. Hanya saja tadi berbeda dengan laki-laki, ya, karena tidak ada benda najis yang terkumpul di sana, beda dengan laki-laki. Sehingga wallahu a'lam bishawab, pendapat yang tepat untuk wanita khitan itu hukumnya sunnah. Jadi dia hukumnya sunnah. Adapun laki-laki memang karena ada potensi terkumpul najis di kulfah, sehingga harus dihilangkan. Jadi kulitnya itu harus dihilangkan. Kemudian kapan seorang dianjurkan khitan? Maka sebagian ulama berpendapat, wa yustahabbu ayyakuna fil yaumis sabi'i lil maulud. Dianjurkan seorang dikhitan di hari ke-7 kelahiran, ya. Jadi seperti akikah. Jadi seorang itu dianjurkan berkhitan fil yaumis sabi' lil maulud, di hari ke-7 kelahiran. Tega enggak antum, ya? Ya, anaknya masih kecil, hari ke-7 dikhitan, tapi lebih enak, artinya dia masih belum banyak gerak, ya, insya Allah lebih mudah sembuhnya ketimbang kelas 6 SD dikhitan dibully temennya, ya kan, dia belum hitan belum sunat ya sakit loh sunat, ya, akhirnya dia malah takut, ya. Oleh karena itu kalau masih kecil sudah dikhitan, sudah enak untuk dia, enak untuk kita selaku orang tuanya, ya. Tapi kalau khitannya sudah mau masuk SMP, ya kan, kasihan dia, ya, kasihan dianya. Sudah sakit, ya, sebelumnya juga ditakut-takuti sama temannya. Oleh karena itu para ulama jelaskan, wa yustahabbu ayyakuna fil yaumis sabi' lil maulud. Dianjurkan khitan itu di hari ke-7 kelahiran. Kenapa? Li'annahu asra'u lil bar, karena lebih cepat sembuhnya. Waliyan sa'as-saghiru ala akmali halin, supaya anak ini tumbuh ala akmali halin, dalam kondisi yang sempurna. Dia sudah enggak ada najis di kemaluannya. Jadi kalau dia buang air kecil, sempurna sudah, enggak ada terkumpul najis di sana. Sehingga dia yansa'us-saghir ala akmali halin, dia tumbuh dalam kondisi yang sempurna. Maka itu sunnah fitrah yang kedua. Jadi al-khitan atau al-khitan yang pertama dan al-istihdad tadi. Baik, kemudian yang berikutnya qasus sarif, yaitu mencukur kumis. Jadi mencukur kumis, wa ikfa'uhu, jadi mencukur dan memotongnya. Apa itu maknanya? Wa huwa al-mubalaghatu fi qassihi, serius dalam fi qassihi, mengguntingnya. Lima fi dzalika minat tajammul, karena ketika seorang dia merapikan, menggunting kumisnya, maka ini minat tajammul, termasuk di antara bentuk untuk memperindah penampilannya. Wan nadhafah, kebersihan. Wa mukhalafatil kuffar, demikian juga dalam rangka menyelisihi orang kafir. Jadi dalam rangka menyelisihi orang kafir.
Maka para ulama sepakat ala istihbabil ahdi minasarib, dianjurkan seorang dia menggunting kumisnya. Wahtalafu fi sifati dalik, akan tapi mereka silang pendapat, berbeda pendapat gimana caranya. Maka kalau Al-Imam Abu Hanifah berpendapat annal halka aula minal qasi, mengerok kumis, membersihkan kumis sampai habis itu lebih utama dibandingkan mencukurnya. Dan ini salah satu pendapat dari ulama Syafi'iyah. Salah satu pendapat dari ulama Syafi'iyah. Kemudian wa madhabu Malik, adapun pendapat Imam Malik dan yang muktamad dari Syafi'iyah, an ya'khudha hatta yabdu tarfas safati, yang dianjurkan seorang dia menggunting kumis yang melewati bibirnya. Jadi kumisnya apabila panjang ya kayak Pak Raden ya, maka itu yang digunting, tapi hanya yang melewati bibirnya. Jadi tidak sampai dikerok habis. Dan ini pendapat yang lebih dikuatkan oleh sebagian ulama, bahwasanya cara menggunting kumis bukan dikerok habis, meskipun Al-Imam Abu Hanifah berpendapat demikian. Akan tapi mayoritas para ulama berpendapat untuk kumis itu dia dicukur, jadi dirapikan. Berarti apabila ada rambut yang dia menutupi bibirnya, itu yang digunting. Kemudian waqad waradat al-ahaditsu as-sahihatu fil hathi ala qasihi. Terdapat banyak hadis yang sahih yang mendorong, yang menganjurkan untuk mengguntingnya. Wa ifa'il lihyah, adapun jenggot dibiarkan. Wa irsaliha wa ikramiha, jenggot itu dibiarkan dan dimuliakan. Maka jangan kebalik ya, jenggotnya dipotong, kumisnya dipanjangkan ya. Maka yang benar dalam syariat kita, qasus syarib termasuk bagian dari fitrah. Jadi kalau orang itu fitrahnya benar, maka dia akan merapikan kumisnya. Adapun jenggotnya, maka dia i'fa'ul lihyah, dia biarkan, artinya tidak dipotong. Lima fi baqa'il lihyah minal jamal wa madharur rujulah, karena membiarkan jenggot itu termasuk bagian dari al-jamal, kegantengan. Wa madharur rujulah, menampakkan wah ini laki-laki ya. Jadi laki-laki itu kalau punya jenggot dibiarkan ya, bukan malah dihabiskan ya. Jadi ini kayak perempuan jadinya, nggak ada bedanya ini perempuan atau laki-laki ya. Kecuali orang itu nggak punya jenggot. Kalau nggak punya jenggot ya sudah biarkan. Maka diantara untuk menunjukkan ini laki-laki beneran ya, laki-laki beneran dia kalau punya jenggot dibiarkan. Ya. Kalau punya jenggot itu tidak digunting, tidak dihabiskan. Maka ini madhabur rujulah. Jadi untuk menampakkan dia memang benar-benar laki-laki. Maka jangan sebaliknya, orang itu klimis ya, dibersihkan jenggotnya sampai habis ya. Sebagaimana orang itu lebih condong kepada misalkan artis-artis Korea misalkan yang nggak punya jenggot sama sekali, kayak perempuan ya. Ini kayak perempuan, bukan laki-laki. Tapi itulah yang disukai oleh orang-orang ya. Maka ini keliru dalam Islam. Apabila seorang dia memiliki jenggot, maka ifa'ul lihyah, dibiarkan. Adapun kalau kumis, maka qasus syarib, dia rapikan, dia potong kumisnya, dia rapikan dan potong kumisnya. Maka laki-laki jangan seperti perempuan. Wa qad akasa katsirum minan nasi al-amr, dan sekarang kondisinya terbalik. Fasoru yuwafiruna sawaribahum, mereka melebatkan kumisnya ya, bahkan sampai dipelintir ya. Ada nggak demikian? Mungkin penampilannya dia aneh-aneh aja. Wa yuhlikuna lihahum, dan mereka memotong habis jenggotnya. Au yuqassirunaha, atau mengguntingnya. Maka terbalik. Maka dalam Islam yang dianjurkan, kumis itu yang dipotong, kumis itu yang dirapikan, adapun jenggot dibiarkan. Wa fi kulli hadza mukhalafatun lisunnah. Maka seorang yang melakukan demikian, kumisnya dibiarkan, jenggotnya dipotong, maka ini menyelisih sunnah.
wal awamir al-waridah fi wujubi i'faiha. Perintah-perintah dari Nabi yang kontennya wajib untuk membiarkan jenggot. Di antara hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, juzus sawarib, seriuslah dalam menggunting kumis, wa arkhul liha, biarkanlah jenggot, wa khaliful majus, selisilah orang-orang Majusi. Demikian juga hadis Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, khaliful musyrikin, selisilah orang-orang musyrik, wa firul liha, lebatkanlah jenggot kalian, wa afus sawarib, dan guntinglah kumis kalian. Maka hadis-hadis ini menunjukkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ketika seorang dia punya jenggot, maka dibiarkan. Kecuali memang nggak tumbuh jenggotnya, ya. Orang kan beda-beda. Ada orang nggak punya jenggot, ya nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Oleh karena itu pernah dengar Ustadz Firanda ketika beliau awal-awal ngisi pengajian, belum terkenal sekarang, dikiranya Ustadz Firanda bukan Ustadz, ya. Karena apa? Panitianya lebih jenggotan ketimbang beliau. Panitianya lebih kelihatan Ustadz ketimbang Ustadz Firanda, ya. Kalau sekarang orang sudah tahu siapa Ustadz Firanda. Tapi dulu ketika awal-awal beliau masih di Jogja, ya kan, maka ya beliau memang ya nggak punya jenggot, ya. Panitianya jenggotnya lebat, itu lebih dikira Ustadz, ya, mungkin ketimbang Ustadz Firanda, ya. Demikian juga oleh karena itu Nabi SAW dan Abu Bakar ketika mereka berdua hijrah ke Madinah, siapa yang dikira Nabi? Abu Bakar. Yang dikira Nabi Muhammad itu apa? Abu Bakar. Taunya dari mana? Sahabat Ansor Nabi Muhammad ini ketika panas, Abu Bakarlah yang memberikan naungan kepada Rasulullah SAW. Ini juga menunjukkan bagaimana ketawaduan Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun Nabi belum nggak ngaku, saya yang Nabi, ya. Saya yang Nabi, bukan dia, bukan Abu Bakar. Beliau diam saja, namun sahabat Ansor tahu karena hanya berita, belum ada WhatsApp kirim foto Nabi. Oh, ini Nabi itu fotonya kayak gini, ya. Karena kalau sudah sampai di sana ini orangnya, enggak kan? Nah, maka mereka kira yang Nabi Muhammad itu Abu Bakar. Tapi baru tahu, oh ternyata Nabi yang ini ketika panas, maka Abu Bakar yang menaungi Nabi SAW. Baik, kembali ke hal tadi, fa'alal muslimi an yaltazima bihadal hadya an-nabawiyah. Maka wajib bagi setiap muslim untuk komitmen dengan petunjuk Nabi SAW. Wa yukhaliful a'da, hendaknya dia menyelisih musuh-musuh Islam. Wa yatamayyazu anit tasabuhi bin nisa, demikian juga jangan sampai tasabuh bin nisa, menyerupai wanita, ya, termasuk menyerupai wanita, orang yang berjenggot, nah tumbuh jenggotnya dihabiskan. Jadi klimis kayak orang-orang Korea, ya. Itu menyerupai wanita, ini justru menyerupai wanita. Baik, kemudian sunnah fitrah yang berikutnya taklimul adhafir atau taklimul adfar, yaitu seorang dia memotong kuku. Wa huwa qassuha, yaitu mengguntingnya, bihaitsu la tatruku hatta tatawulin, seorang tidak membiarkan kukunya sampai panjang. Wa taklimu yujmiluha, dan memotong kuku itu justru yujmiluha, membaguskan kuku tadi. Wa yuzilu al-ausaq al-mutarakimah tahtaha, membersihkan kotoran yang numpuk di bawah kuku. Jadi kalau kukunya panjang, apalagi nggak dirawat, suka main tanah hitam-hitam, ya, anak kecil biasanya demikian, maka itu akan yuzilu al-ausaq al-mutarakimah tahtaha. Kalau dipotong maka akan menghilangkan kotoran yang numpuk di bawah kuku. Wa qad khalafa hadhil fitrah an-nabawiyah ba'dul muslimin, dan sebagian kaum muslimin justru menyelisih fitrah yang Nabi ajarkan. Fasaru yutiluna adhafirahum, mereka memanjangkan kukunya. Ada enggak demikian? Banyak, ya. Atau sebagian mungkin wanita kukunya dipanjangkan. Au adhafiru isba'in muayyanin min aidihim, atau kalau enggak semua, sebagian jari kukunya itu yang dipanjangkan. Kullu dzalika min tazyinis syaitan wa taqlid li a'da'illah. Semua itu merupakan
tipu daya syaitan. Demikian juga dalam rangka untuk taklid mengikuti musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk sunnah fitrah seorang apabila kukunya panjang tidak dibiarkan panjang. Bahkan sebagian ulama berpendapat tidak boleh seorang dia membiarkan kukunya, kumisnya, bulu ketiaknya lebih dari 40 hari. Kukunya tidak dipotong lebih dari 40 hari. Demikian juga kumisnya, demikian juga bulu ketiaknya dan seterusnya. Maka ini ada hadis khusus terkait dengan masalah ini. Jadi jangan sampai orang kebalik punya kuku ya dipanjangkan. Ya. Kukunya dibiarkan panjang. Ya. Maka ini termasuk tazyinus syaitan. Tipu daya syaitan. Dijadikan oleh syaitan itulah yang indah, itulah yang bagus. Maka ini kebalik. Fitrah seseorang sudah kebalik. Baik, kemudian yang berikutnya yang terakhir, yang kelima, natful ibti. Mencabut bulu ketiak. Antum bulu ketiaknya dicabut atau digunting? Hah? Dicabut ya. Kalau dalam lafadz hadisnya natful ibti. Jadi bulu ketiak itu dicabut. Nah, sakit Ustaz. Maka mumpung masih sedikit dibiasakan. Kalau sudah banyak baunya nggak enak ya. Karena keringat itu akan ngumpul di situ. Jadi keringat itu akan ngumpul di situ. Ai izalatu sya'ri an-nabiti fi, yaitu seorang dia menghilangkan rambut yang tumbuh di ketiak. Fayusannu izalatu hada sya'ri bin nadfi, maka dianjurkan cara menghilangkan rambut di bulu ketiak bin nadfi dengan dicabut. Jadi dengan dicabut. Sebagian ulama juga bolehkan awil halki au ghairihima. Boleh juga dikerok atau selainnya. Lima fi izalatihi minan nadhafa, karena menghilangkan bulu ketiak termasuk bagian dari kebersihan. Wa qat'ir rawaih al-kariha, menghilangkan bau yang tidak enak. Allati tatajamma'u ma'a wujudi hadas sya'ri, yang itu terkumpul apabila bulu ketiak seseorang itu banyak. Maka bisa dilihat ketika bulu ketiak seorang banyak, potensi baunya itu lebih gak enak, itu besar ya, ketimbang gak punya bulu ketiak, karena memang terkumpul di situ. Fahada huwa dinuna al-hanif, inilah agama kita yang hanif. Amarona bihadal khisal, memerintahkan kepada kita dengan fitrah-fitrah ini. Lima fiha minat tajammul wat tatahhur wan nadhafah, karena itu dalam rangka untuk memperbagus penampilan, membersihkan diri dan kebersihan. Waliyakunal muslim ala ahsani halin, hendaknya seorang muslim dalam kondisi atau penampilan yang baik, mubta'idan an taqlidil kufar wal juhal, jauh dari membebek atau mengikuti orang-orang kafir, demikian juga orang-orang jahil. Mutafakhiran bidini, seorang muslim bangga dengan Islam, bangga dengan agamanya. Muti'an li rabbih, taat kepada Rabbnya. Muttabi'an li sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi disampaikan bahwasanya sunnah fitrah itu tidak hanya 5 ini. Oleh karena itu di hadis yang lain, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan asrun minal fitrah. Jadi ada 10 hal yang termasuk bagian dari fitrah. Apa itu? Yang pertama, beliau katakan qassus syarib, mencukur kumis. I'fa'ul lihyah, memanjangkan jenggot. Memanjangkan jenggot, membiarkan jenggot itu sunnah fitrah. Kemudian yang ketiga as-siwak, sudah kita bahas ya. Siwak itu sunnah fitrah. Kemudian istinsyaqul ma, menghirup air ke hidung dengan nafas ketika wudu. Wa qassul adfar, demikian juga yang kelima memotong kuku. Wa ghuslul barohim, yang keenam mencuci ruas-ruas jari. Jadi saat wudu
seorang dia ghuslul barohim, ruas curah jarinya dia bersihkan. Itu sunnah fitrah. Yang ketujuh, natful ibti, mencabut bulu ketiak. Kemudian halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Wantiqasul ma, kemudian bercebok. Jadi intiqasul ma maknanya istinja. Kemudian perawi hadis ini berkata, nasitu al-asyirah, saya lupa yang ke-10. Illa antakuna al-matmadoh. Ya, mungkin yang ke-10 adalah matmadoh, berkumur-kumur. Maka hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi bahwasanya khamsun minal fitrah, ini bukanlah pembatasan. Jadi bukanlah pembatasan. Kenapa demikian? Karena di hadis yang lain ternyata Nabi SAW beliau menjelaskan asrun minal fitrah. Ada 10 hal yang itu bagian dari fitrah. Jadi ada 10 hal yang merupakan bagian dari fitrah. Baik, kemudian jamaah salat maghrib Masjid Istiqomah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang bisa kita petik, kita ambil dari hadis ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Umdatul Ahkam. Maka beliau mengatakan al-faidatul ula, faedah yang pertama, anna min husnit ta'lil anna tusara al-ma'luma. Jadi termasuk di antara bentuk pengajaran yang baik, seorang dia membatasi al-ma'lumat, sesuatu yang akan disampaikan. Liyakuna dzalika aqraba ila fahmiha wa amkana fi hifdhiha, supaya lebih dekat, lebih mudah difahami, lebih mudah untuk dihafal. Jadi Nabi SAW ketika menyebutkan khamsun minal fitrah, ada 5 hal yang termasuk bagian dari fitrah, maka ini termasuk metode yang Nabi ajarkan ketika mengajar. Jadi disebutkan berapa jumlahnya, kemudian dirinci. Jadi disebutkan berapa jumlahnya, kemudian dirinci. Dan ini termasuk di antara metode mengajar yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wa min thamma akhadal ulama rahimahullah as-sayr ala hasril arkan wasyurut wal wajibat wal mufsidat. Oleh karena itu dari sini para ulama fikih maka mereka menempuh metode ini ketika menyebutkan rukun salat berapa, syarat salat, kewajibannya, pembatalnya, wa ma asbaha dzalik dan semisalnya. Lianna hada yujibu takribal ilmi lil mukhatab, karena itu lebih mendekatkan ilmu kepada orang yang mempelajarinya. Wa khifdahu wa baqa'ahu fi dhihnihi, dia hafal dan tetap tertancap kuat di benaknya. Jadi di antara cara mengajar yang diajarkan oleh Nabi, apabila seorang dia ingin merinci sesuatu, maka disebutkan dulu jumlahnya berapa, baru dirinci. Baik, kemudian faedah berikutnya, al-aslu fil adat al-hasru, hukum asal menyebutkan jumlah atau bilangan itu dalam rangka pembatasan. La siyama ma'a wujudi qarinatin, terlebih lagi ada indikasi kuat ke arah sana. Falau qila lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, ya, seandainya dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah ini, disebutkan jumlah tertentu, kemudian Nabi misalkan katakan arbaun, maka itu dalam rangka untuk pembatasan. Dalam rangka untuk pembatasan. Lakin akan tapi idza warada ma yadullu ala annahu la hasra, terdapat dalil yang menunjukkan itu bukan pembatasan, akhadna bih, kita ambil dalil tadi. Kama fil haditsil akhar, sebagaimana di hadis yang lain yang tadi disampaikan, asyratun minal fitrah, ada 10 hal yang itu bagian dari fitrah. Oleh karena itu 5 fitrah yang disebutkan dalam hadis ini bukanlah pembatasan.
Baik, kemudian faedah berikutnya annal khitana minal fitrah. Hadis ini tegas, dalil yang menunjukkan khitan bagian dari fitrah. Jadi khitan itu bagian dari fitrah. Dan insyaallah antum semua sudah dikhitan ya. Sudah ya. Bahkan anaknya sudah banyak ya. Kemudian faedah berikutnya annal istihdada minal fitrah. Istihdad tadi apa? Halqul anah. Jadi seorang dia mengerok bulu kemaluan, membersihkan bulu kemaluan, itu bagian dari fitrah. Maka jangan sampai seorang dia membiarkan bulu kemaluannya ya dalam jangka waktu yang lama. Jadi jangan sampai lebih dari 40 hari tidak dipotong, tidak dibersihkan. Baik, kemudian faedah berikutnya anna taklimal adfar minal fitrah. Hadis ini dalil memotong kuku bagian dari fitrah. Bahkan kalau kuku kita cepat panjang ya, modelnya kuku yang cepat panjang, maka sepekan sekali dipotong, dibersihkan ya. Maka ini bagian dari fitrah. Dan yang terakhir anna natfal ibti minal fitrah, mencabut bulu ketiak itu bagian dari fitrah. Tadi disebutkan sebagian ulama juga, di antaranya penulis fikih Muyasar, bulu ketiak boleh juga al-halqu. Jadi dibersihkan, tidak harus dicabut, akan tapi boleh juga misalkan digunting atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, kita kaji dalam kajian kita malam hari ini terkait sunnah-sunnah fitrah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Berarti walhamdulillah bab ini telah selesai. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke bab baru, babul ghusli minal janabah, yaitu bab tentang mandi junub. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti adzan dulu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti dilanjutkan setelah adzan. Mungkin ada yang ditanyakan, disampaikan, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi di awal sudah dijelaskan belum? Jadi fitrah itu paling tidak maknanya ada 3 sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala. Yang pertama maknanya apa? Al-khalqu, penciptaan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatirus samawati wal ard." Maknanya khaliqus samawati wal ard. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka fitrah di sini Allah gunakan redaksi fatir, ya, Allah yang telah khaliq, menciptakan. Maka makna fitrah yang pertama adalah al-khalqu, penciptaan. Yang kedua maknanya tadi disampaikan adalah tabiat. Jadi tabiat orang kalau dia masih benar maka dikatakan majbulatun ala fulan atau fulan majmulatun alai, si fulan ditabiatkan demikian, maka itu maknanya adalah tabiat. Dan yang ketiga maknanya bisa jadi as-sunnah ad-din al-islam, maknanya sunnah demikian juga Islam. Dan yang dimaksud oleh Nabi fitrah dalam hadis ini sebagaimana tadi penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan, maknanya adalah sunnah atau Islam. Jadi fitrah ini bagian dari sunnah. Artinya Nabi anjurkan seorang dia melakukannya. Jadi Nabi anjurkan seorang dia untuk melakukannya. Adapun kalau yang dimaksud misalkan fitrah laki-laki
dia mengedepankan logikanya, adapun perempuan dia lebih mengedepankan perasaannya, maka ini bisa jadi maknanya al-khalqu. Demikianlah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki lebih mengedepankan logikanya. Oleh karena itu yang namanya talak itu hak laki-laki. Kalau hak perempuan, antum udah dicerai antum. Karena apa? Perempuan itu mengedepankan apa? Perasaannya. Maka hak talak, hak mencerai itu hak laki-laki. Oleh karena itu kalau laki-laki mudah mengatakan cerai kayak perempuan dia apa enggak pikirannya itu enggak jauh ke depan. Karena hak ini diberikan kepada laki-laki karena memang laki-laki diciptakan dia pikirannya lebih matang harusnya. Sehingga tidak mudah dia mengucapkan kata itu. Kenapa tidak diberikan perempuan? Perempuan itu naqisu aklin wadin. Jadi akalnya itu naqis, kurang, demikian juga agamanya. Agamanya kurang ketika wanita haid, maka dia tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Adapun naqisu aklin, persaksian wanita setengah dari persaksian dari laki-laki. Maka dalam hal ini makna laki-laki fitrahnya dia mengedepankan logikanya ya, akal yang sehat. Kalau perempuan mungkin lebih mengedepankan perasaannya. Ini bisa jadi makna fitrah wallahu a'lam di sini adalah al-khalqu, penciptaan. Demikianlah Allah ciptakan laki-laki atau perempuan atau tabiatnya memang demikian. Ini atau makna berikutnya adalah tabiatnya memang kalau laki-laki memang demikian, perempuan juga demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Pertanyaannya, apakah ada aturan khusus untuk menggunting kumis atau menggunting kuku? Maka jawabannya iya, karena dia bagian dari fitrah, maka ini suatu kebaikan dimulai dari kanan. Maka ketika antum motong kumis, kanan dulu. Sebagaimana motong rambut, menyisir juga demikian. Kalau ada kanan dan kiri, dan itu suatu kebaikan ya, maka dimulai dari yang kanan. Demikian juga kuku. Kuku antum kalau panjang, yang dipotong yang kanan dulu. Baik kuku jari ataupun kuku tangan antum, di jari tangan ataupun di kaki. Maka yang dipotong kanan terlebih dahulu. Maka ini sesuai dengan keumuman, yaitu sabda Nabi SAW, sebagaimana kata Aisyah, bahwa Nabi SAW yuhibbu at-tayammum fi amri kulli. Beliau suka memulai yang kanan dalam semua urusan. Itu dalam hal-hal yang baik. Ketika menyisir rambut, ketika memakai sendal, maka beliau memulai yang kanan dulu. Demikian juga karena ini bagian dari fitrah. Jadi bagian dari fitrah seseorang dan Nabi menganjurkannya, maka ini suatu kebaikan. Maka seorang ketika memotong kumisnya dan menggunting kukunya, sebisa mungkin dimulai dari yang kanan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada lagi? Silakan. Baik, jika tidak ada, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat baik untuk saya dan antum semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.